Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu tersenyum tipis dan mengembalikan koin kelimpahan besar itu ke tangan dewa dan iblis. Tidak perlu, aku punya banyak uang. Simpan saja 2 koin kelimpahan besar ini untuk saat ini. Kalau tidak cukup, aku akan menebusnya lain kali. Dewa dan iblis tercengang saat mereka menatap kosong ke arah Kinmu yang berdiri di papan pintu dan mengambang ke dalam aliran cahaya energi roh yang saling menjembatani. Mereka melihat bahwa saat Kinmu dan papan pintu memasuki aliran cahaya energi spiritual jembatan migrasi bersama, aliran cahaya itu tiba-tiba meluas dan menjadi beberapa kali lebih tebal. Seluruh langit sumber bintang bergetar, bumi bergetar, dan bintang-bintang berguncang. Altar pengorbanan jembatan migrasi energi roh sangat tinggi, seperti gunung setinggi 1000 mil. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas suci, dan terbagi menjadi beberapa lapisan. Ketika berputar, lapisan yang berbeda akan berputar ke arah yang berbeda, rune pada lapisan terus melompat, menahan tekanan yang disebabkan oleh perpindahan energi roh. Di masa lalu, jembatan pergeseran saling energi roh diciptakan oleh Kinmu dan Dewa Harimau Hitam. Hanya ada satu altar pengorbanan utama, dan yang lainnya adalah altar pengorbanan biasa. Namun, pencapaian aljabar Kinmu dan Dewa Harimau Hitam saat itu tidak terlalu tinggi, jembatan pergeseran saling energi roh yang diciptakan masih sangat kasar. Namun, setelah lebih dari 100 tahun berkembang dalam kedamaian abadi, efisiensi jembatan pergeseran energi roh telah meningkat pesat. Kedua belah pihak adalah altar pengorbanan utama, sehingga mereka dapat berbagi tekanan yang disebabkan oleh pergeseran energi roh. Akan tetapi, saat Kinmu memasuki jembatan pergeseran bersama, kecepatan perluasan cahaya begitu cepat, simbol rahasia altar utama di surga sumber bintang langsung naik ke titik ekstrim. Dewa dan iblis menatap lurus ke arahnya dan melihat bahwa kecepatan putaran setiap lapisan seperti gasing. Kecepatan putarannya terlalu cepat, dan perubahan runenya terlalu cepat, menyebabkan seluruh altar pengorbanan terbakar merah seolah-olah diletakkan di bawah sinar matahari. Cepat undang Dewa Air. Dewa dan iblis buru-buru berteriak, turunkan suhu altar pengorbanan. Setiap jembatan pergeseran timbal balik psionik akan dilengkapi dengan Dewa Sungai Air. Ini adalah aturan untuk mencegah keberadaan yang kuat menyeberangi jembatan pergeseran timbal balik psionik, menyebabkan altar pengorbanan kelebihan beban dan menyebabkan jembatan hancur dan orang-orang mati. Dulu, ketika pengadilan surgawi telah berpindah dari luar dunia asal ke pengadilan leluhur, pengadilan surgawi telah memerintahkan perdamaian abadi untuk menciptakan banyak jembatan pergeseran timbal balik yang sangat besar. Jembatan pergeseran timbal balik ini telah memindahkan seluruh pengadilan surgawi ke pengadilan leluhur, menyebabkan fluktuasi energi psionik menjadi lebih intens. Sebagai hasilnya, pasukan dewa dan iblis pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain menggunakan sungai surgawi untuk mendinginkan altar. Beberapa dewa air terbang mendekat dan berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi air sungai di dekatnya guna mendinginkan altar. Namun, air sungai biasa tidak berguna. Kecepatan putaran berbagai lapisan altar menjadi semakin cepat, membakar altar hingga berwarna merah. Seseorang di samping mereka segera berteriak, ambil air sungai surgawi untuk mendinginkannya. Yang lain saling memandang. Sungai surgawi mengalir melalui kutub utara dan melewati wilayah kura-kura hitam. Meskipun langit berbintang juga dibangun di dekat sungai surgawi, itu cukup jauh dari jembatan psionik yang memiliki kemampuan untuk menarik air sungai surgawi. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba terbang ke langit dan melakukan mantra. Air sungai surgawi turun dari langit seperti naga air yang panjang, berputar di sekitar jembatan psionik. Semua orang bersorak serempak. Tiba-tiba, seseorang mengenali pemuda itu dan berkata dengan terkejut, itu adalah adik laki-lakimu, Lan Yutian. Lan Yutian mengendalikan aliran sungai surgawi, tetapi suhu altar pengorbanan terus meningkat. Tepat saat hampir melampaui batasnya, intensitas migrasi energi roh berhenti meningkat. Lan Yutian sedikit tertegun, dia langsung tahu keseluruhan ceritanya. Kakak seharusnya menyadari bahwa kecepatan migrasi timbal baliknya terlalu cepat dan menyebabkan jembatan migrasi timbal balik tidak dapat menahannya, jadi dia mengendalikan kecepatan migrasi timbal baliknya sehingga surga dunia asal dan surga sumber bintang dapat menyeimbangkan energi roh masing-masing pada waktunya. Kinmu terlalu kuat. Jika dia mencapai kedamaian abadi dalam sekali jalan, dia pasti akan membuat jembatan migrasi bersama meledak. Oleh karena itu, ia sengaja memperlambat aliran energi roh untuk melindungi jembatan migrasi bersama. Jika dia melakukan itu, dia mungkin harus menunggu beberapa hari sebelum dia bisa mencapai kedamaian abadi. Para penguasa surga sumber bintang juga bergegas datang ketika mereka mendengar berita itu.
Ketika mereka melihat bahwa jembatan migrasi bersama energi roh tidak hancur, mereka menghela napas lega dan berterima kasih kepada Delan Yutian di langit. Mereka kemudian meraih dewa yang menjaga jembatan migrasi bersama. Dia mencengkeram kerah dewa itu dan bertanya dengan jengkel, "Apa yang terjadi?" Sang dewa berkata dengan getir, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya melihat seorang lumpuh tanpa kaki duduk di papan pintu dan memasuki jembatan, dan ini terjadi. Berdasarkan perintah penguasa, aku hanya meminta 1 koin kelimpahan untuk menyeberangi jembatan." Penguasa surga sumber astral itu marah besar sambil tergagap, 1 koin kelimpahan untuk menyeberangi jembatan. Dewa dan iblis segera berkata, "Tetapi dia bersikeras memberiku 2, dengan alasan itu tidak cukup untuk menebusnya nanti. Bisakah itu dibuat?" Penguasa asal bintang menurunkannya dan menatap gugup ke altar yang masih berputar tanpa henti. Dia bergumam, "Eternal Peace bersusah payah membangun jembatan ini, dan kami juga mendapat uang dari perdagangan kami dengan Eternal Peace. Jika jembatan ini runtuh, maka semuanya berakhir." Dia berjalan di sekitar jembatan pergeseran energi roh dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia kembali melihat dewa dan iblis. Siapa orang yang memasuki jembatan pergeseran bersama? Dewa dan iblis berjuang. Dia orang cacat tanpa kaki. Seperti apa rupanya? Dewa dan iblis itu buru-buru menggunakan ki vital mereka untuk menarik perhatian Kinmu. Penguasa asal bintang itu tertegun, dan setelah beberapa lama, dia kembali sadar. Dia menurunkan dewa dan iblis itu dan melambaikan tangannya, "Lupakan masalah ini dan jangan pikirkan dia yang akan membayar biaya jembatan lagi." Tuhan dan iblis tidak mengerti. Penguasa sumber bintang itu membelai jenggotnya dan berpikir, "Orang itu adalah pemuja surgawimu, kepala aliansi surga. Aku melihatnya di pertemuan terakhir aliansi surga. Bagaimana dia bisa datang ke surga sumber bintangku yang kecil? Apa yang terjadi dengan kakinya lagi?" Dia mengangkat kepalanya untuk melihat energi spiritual yang masih mengalir tanpa henti dan sedikit tercengang. "Yang Muliamu benar-benar kuat, mampu mentransfer begitu banyak energi spiritual. Bagaimana mungkin makhluk dengan kekuatan seperti itu kehilangan kakinya?" Setelah 6 atau 7 hari, penguasa sumber bintang bahkan lebih tercengang. Jembatan transfer saling energi roh telah beroperasi dengan kekuatan penuh begitu lama, tetapi masih belum berakhir. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Bahkan jika seorang penguasa sepertinya memasuki jembatan, dengan migrasi timbal balik energi roh yang begitu kuat, dia mungkin dapat mencapai kedamaian abadi hanya dalam 2 jam. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Surgawimu. Setelah 2 atau 3 hari berikutnya, jembatan migrasi energi roh tiba-tiba melambat. Tidak lama kemudian, jembatan migrasi kembali ke keadaan biasanya. Kecepatan rotasi berbagai lapisan altar melambat, dan baru setelah beberapa saat ia mulai berputar. Penguasa sumber bintang menghela napas lega. Ia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa karavan itu dapat memasuki jembatan yang saling bergerak dengan energi spiritual. Selama 10 hari terakhir, kapal-kapal dagang yang terhalang di sekitar altar telah membentuk barisan panjang, menunggu untuk memasuki jembatan. Namun, energi spiritual dari jembatan yang bergerak bersama itu terlalu kuat, sehingga terhalang oleh para dewa dan iblis yang menjaga tempat itu. Ketika penguasa sumber bintang melihat Lan Yutian turun dari langit, ia bergegas maju untuk menyambutnya. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ia membungkuk dan bertanya, "Apakah Anda penguasa surgawi kerajaan?" Lan Yutian melambaikan tangannya dan tersenyum, "Namaku Lan Yutian. Celestial Master Yu adalah gelar masa lalu." Penguasa sumber bintang itu segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Dengan menciptakan harta karun ilahi embrio roh dan teknik formasi ilahi, Guru Surgawi Yu akan memberkati banyak orang di masa depan." Lan Yutian memegangi lengannya dan menggelengkan kepalanya, "Tidak harus. Aku menciptakan teknik formasi ilahi, dan orang-orang tidak mendapat banyak manfaat. Namun, para dewa dan iblis mendapat terlalu banyak manfaat, sehingga mereka mampu menindas orang-orang." Penguasa sumber bintang terdiam sejenak dan berkata, "Yang Mulia Surgawi mengajarinya dengan baik. Zimen pasti akan mengingatnya." Namanya adalah Zimen, tetapi karena ia adalah penguasa sumber bintang, sangat sedikit orang yang memanggilnya dengan namanya. Mereka biasanya memanggilnya penguasa sumber bintang. Dia juga merupakan anggota aliansi surga. Di aliansi surga, selain 10 dewa, penguasa berbagai surga memegang kekuasaan. Lan Yutian berkata, "Kakakku mungkin tidak akan datang. Energinya terlalu besar, jadi jembatan pergeseran sumber bintang surgamu perlu diperluas 100 kali untuk dapat menahan energinya. Tetapi kamu dapat yakin bahwa dia akan meminta seseorang untuk membawa uang." Penguasa sumber bintang segera berkata, "Uang ini tidak sebanding dengan perhatian kepala aliansi surga.
Lan Yutian tersenyum. Kakakku adalah orang yang mengikuti aturan. Semakin dia memperlakukan orang biasa, semakin dia mengikuti aturan. Semakin kecil masalahnya, semakin besar masalahnya di matanya, itulah sebabnya dia dicintai oleh semua orang. Beberapa hari kemudian, banyak kapal dari Eternal Peace berlayar keluar dari jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Kabin kapal-kapal itu dipenuhi dengan koin-koin kelimpahan yang sangat besar yang begitu cemerlang sehingga menarik perhatian. Penguasa asal bintang belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Dia terkejut dan langsung berkata, "Ketua Aliansi, mengapa Anda menggunakan begitu banyak uang?" Terlalu banyak, terlalu banyak. Tentu saja itu terlalu berlebihan. Si Yunxiang keluar dari kabin dan bertepuk tangan, dia tersenyum dan berkata, "Uang ini bukan hanya untuk biaya jembatan bagi yang muliamu, tetapi juga untuk biaya jembatan bagi miliaran orang dan para iblis, jadi aku menyiapkan lebih banyak lagi." Selamat, penguasa asal bintangmu akan menjadi kaya. Penguasa asal bintang itu bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Pusa mengatakan itu? Raja Iblis Dutian melangkah maju dan mengeluarkan botol hutian. Dia mengangkatnya dan mengubahnya menjadi langit di langit. Para dewa dan setan perdamaian abadi segera mulai memindahkan orang-orang perdamaian abadi yang tinggal di botol hutian. Mereka membawa mereka ke jembatan relokasi energi spiritual dan membiarkan mereka menuju perdamaian abadi. Mereka tertib dan terkoordinasi dengan baik, sehingga jembatan relokasi energi roh dapat beroperasi dengan wajar. Migrasi itu sama sekali tidak kacau. Ketika penguasa bintang asal melihat ini, dia dipenuhi dengan kekaguman. "Penguasa, total ada 10 miliar di kapal ini." Si Yunxiang datang ke sisinya dan berkata, "Penguasa, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana menggunakan uang sebanyak ini?" Pikiran penguasa sumber bintang itu berdengung saat dia tergagap, 10 miliar, kapan itu akan habis? Si Yunxiang mencibir dan berkata, "Penguasa, menghabiskan uang itu mudah, tetapi mendapatkan uang itu sulit. Jika Anda berpikir bahwa 10 miliar koin Da Feng terlalu banyak, maka Anda salah besar. Surga sumber bintang yang tiba-tiba menjadi kaya mungkin bukan hal yang baik bagi surga sumber bintang. Sebaliknya, itu akan membuat orang-orang malas dan jahat demi uang. Menghasilkan uang, itu adalah jalan yang benar. Jika penguasa tidak tahu cara menghasilkan uang, saya bisa mengajari Anda." Penguasa sumber bintang itu membungkuk dan berkata dengan serius, "Mohon pencerahannya. Dengan uang ini, Anda dapat membuka lebih banyak pabrik dan memproduksi lebih banyak barang, berdagang antar surga. Orang-orang memasuki pabrik untuk bekerja, dan uang yang mereka hasilkan adalah hasil kerja keras mereka sendiri, jadi mereka tidak punya niat jahat." Si Yunxiang melanjutkan, "Anda juga harus mengembangkan kebijaksanaan rakyat, mengelola sekolah, dan membuka lebih banyak akademi dan istana. Ketika rakyat memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, mereka secara alami akan memiliki lebih banyak uang dan kekayaan." Penguasa sumber bintang ragu sejenak sebelum berkata, "Sejujurnya, surga sumber bintang kita bukanlah tanah yang subur seperti kedamaian abadi, dan kita juga tidak memiliki begitu banyak elit. Akan sangat sulit untuk membuka pabrik dan akademi." Si Yunxiang berseri-seri karena gembira. "Kedamaian abadi dapat membantu Anda. Kami memiliki beberapa pengrajin terampil dan juga beberapa istana perguruan tinggi. Biarkan mereka datang ke sini untuk membantu Anda membangun lebih banyak pabrik manufaktur dan lebih banyak istana perguruan tinggi. Hanya dalam beberapa dekade, surga Xingyuan akan memiliki cukup tenaga kerja dan sumber daya keuangan." Namun, kedamaian abadi tidak melakukannya secara cuma-cuma. Dia berkata dengan penuh arti, "Penguasa masih perlu mengeluarkan uang yang perlu dikeluarkan." Beberapa bulan kemudian, Si Yunxiang sekali lagi mengangkut kapal koin yang berlimpah itu kembali ke Eternal Peace. Namun, manfaat yang diperoleh Xingyuan Heaven juga jelas. Dengan pabrik manufaktur Eternal Peace dan istana akademi, Xingyuan Heaven, daerah perbatasan ini, pasti akan menjadi surga terkuat dan tersubur di utara. Di istana sungai surgawi yang bergelombang, kepala desa, jagal, bisu, buta, dan yang lainnya mengukur Kinmu dari atas ke bawah. Tiba-tiba, jagal tidak dapat menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Kinmu muram saat dia mendengus dingin. "Apa yang ditertawakan kakek jagal? Aku jauh lebih baik daripada dirimu saat itu, aku punya kaki. 2 betis ramping tumbuh dari pahanya, dan kaki yang lembut tumbuh dari bawah betisnya." Kinmu berdiri di sana, tingginya hanya mencapai pinggang semua orang. Tentu saja, meski begitu, tingginya hampir sama dengan si buta. Sejak dia kembali dari surga sumber bintang, dia telah berkultivasi dengan tekun, dan butuh waktu 4 hingga 5 bulan untuk menumbuhkan kembali betisnya. "Saya tidak bisa berbagi kamar dengan istri saya untuk sementara waktu.
Nenek Si merasa sedikit menyesal dan menghela napas, aku masih berencana untuk menggendong anak itu lebih awal. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sepatu kecil yang telah dibuatnya untuk bayi itu dan menunjuk ke arah kaki Kinmu. Kinmu tidak menghiraukannya dan berdiri di dekat panel pintu untuk mempelajarinya secara mendetail.